Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Indrajit, NIM 2124-110-207. Saya dari pemrograman berorientasi objek kelas A. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang operasi CRUD pada C# web form pada link di atas. Ya, untuk linknya nanti akan menuju ke website ini. Jadi sebelum kita memulai, apa sih CRUD itu? Jadi CRUD itu adalah singkatan dari create, read, update, dan juga delete. Untuk create itu maksudnya adalah membaca atau melihat data. Untuk create itu adalah membuat atau menambahkan data. Untuk read adalah membaca atau melihat data. Dan untuk update ini adalah memperbarui atau mengedit data. Dan untuk delete yaitu adalah menghapus data. Sebelum kita memulai ke tahap selanjutnya, kita harus membuat sebuah database terlebih dahulu. Dan di sini saya sudah membuatnya di pgadmin. Ini ya data yang sudah saya buat, yaitu adalah tabel employee yang terdiri dari atribut ID, first name, last name, dan juga email ID. Kita lanjut ke tutorial selanjutnya. Untuk step yang pertama adalah kita harus membuat sebuah proyek baru. Yaitu kita langsung saja masuk ke Visual Studio terlebih dahulu dan kita pilih Create New Project. Dan di sini kita bisa search ASP.NET Web Application. Nah, ini Web Application. Jika ya sebelum kita memulai ya kita juga harus mendownload ASP.NET terlebih dahulu pada Visual Studio. Jika sudah, maka kita bisa memilihnya. Nah, karena saya sudah membuatnya, maka saya tidak perlu membuatnya lagi. Kita back dan kita masuk ke data yang sudah saya buat atau codingan yang sudah saya buat. Nah, seperti ini. Kita lanjut ke stepnya yang kedua adalah kita harus mendownload atau menginstal npg SQL. Jadi untuk di Visual Studio cara mendownloadnya adalah dengan cara kita pilih reference. Setelah itu kita klik kanan dan di sini ada manage ada manage master package. Kita klik, nanti diarahkan ke sini. Setelah itu kita bisa search yaitu npg SQL. Nah, ini kita tinggal menginstal terlebih dahulu karena di sini saya sudah menginstal, maka tidak perlu menginstal lagi. Tahap selanjutnya adalah membuat file ya, membuat file seperti ini, yaitu file.aspx. Yaitu caranya adalah dengan cara kita klik larian 1, setelah itu kita klik kanan, terus kita pilih add, kita pilih add, setelah itu kita pilih new item seperti ini. Dan nanti di sini kita harus memilih web form. Kita add, nanti akan muncul seperti ini tampilannya. Dan untuk bisa memunculkan yang satunya yaitu aspx.cs ya seperti ini, maka kita masuk ke .aspx dulu, terus kita klik kanan pada sini, terus kita pilih view code, dan nanti akan langsung diarahkan ke aspx.cs-nya yaitu ini yang .aspx dan ini yang .aspx.cs.
Karena saya sudah membuatnya ya, jadi tidak perlu, maka saya silang saja. Kita lanjut ke step yang berikutnya. Nah, di sini saya akan membuat ini ya, select the data terlebih dahulu atau selection terlebih dahulu. Ya, selection ini. Jadi selection itu berguna untuk melihat data pada postgre kita, pada database kita gitu. Jadi yang pertama, di sini saya tinggal mengkopas saja ya. Yang pertama ini ya, yang saya kopas. Ini akan saya kopas dan saya salin ke, akan saya copy ya, setelah itu saya pastekan ke yang indeks ini. Nah yang ini saya, oh bukan, yang ASPX ya. Nah ini, yang index.aspx lah saya tempel di antara form dengan form, jadi tabel ini. Setelah kita copy, setelah kita tempel ya, setelah kita paste, kita lanjut ke yang selanjutnya, yaitu adalah yang ini. Yang kedua adalah kita harus mengkopas ini terlebih dahulu. Using system ini sampai sini ya, pokoknya semua, dan kita tempel ini ya, ini kita salin, kita copy, setelah itu kita kita pastekan ke yang index.aspx.cs-nya. Jadi yang ini kita tempel di sini di antara tadi. Jadi kita kopas yang protected saja. Jadi yang protected saja, yang ini biar lebih cepat. Jadi, setelah itu kita buka dan ini langsung kita copy saja di sini. Dan untuk using sistemnya kita juga harus menyesuaikan dengan yang ada di sini. Itu kita harus menambahkan using system data, using system configuration, dan juga using npg SQL. Ini ya sudah ada. Setelah itu saya akan menjelaskan tentang codingan dari ini ya, indeks ASPX BCS-nya. Dan untuk menghubungkan ya, di sini kita juga harus menghubungkan antara codingan ini dengan database kita, yaitu dengan cara memasukkan apa ya, alamatnya ya, di ini using system npg SQL connection sama dengan new npg SQL connection. Nah di sini kita masukkan alamatnya. Yang pertama adalah server, di sini localhost, portnya 5432, database-nya Postgres, dan user ID-nya Postgres, dan passwordnya ini sesuai dengan password dari pgadmin masing-masing ya. Karena password saya adalah 1234568. Seperti itu. Dan di sini ya, di sini ada juga cmd.commentText sama dengan select bintang form employee. Nah, jika pada pgadmin ya, select bintang form employee ini adalah akan menampilkan tabel kita. Jadi pada Visual Studio ini juga sama, nanti akan menampilkan tabel kita. Seharusnya seperti itu. Nah, karena itu kita langsung saja ya kita run, apakah akan sesuai seperti itu, akan menampilkan tabel dari data kita. Kita run. Nah, setelah di run maka akan langsung menuju ke browser ya. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kita pilih select all data. Nah, dan akan tampil tabel yang sama dengan pgadmin tadi. Ini. Jadi seperti itu untuk membuat yang select datanya. Setelah yang bagian select, kita langsung lanjut ke bagian create. Ini ya, create. Untuk caranya juga sama. Kita masuk ke tutorial yang tadi, setelah itu kita pilih mana create.
Create itu insert ya, insert atau menambahkan data lain ini. Nah, ini yang di copy ke, kita copy ya ini. Ini kita kopikan ke yang ini ya, yang .aspx ya, kita kopikan sama. Kita mulai dari form ya, diantara form, kita kopikan saja. Setelah itu untuk yang .aspx.js kita kopikan juga sama. Yang ini, yang bawahnya, kalian tinggal kopikan saja sama seperti tadi. Copy. Setelah itu kita pastekan juga sama seperti tadi di protected. Dan untuk alamatnya ini ya, using npk SQL connection sama dengan new npk SQL connection, ini sama seperti tadi, yaitu server localhost 45432, database Postgres, user ID-nya sama dengan Postgres, dan password-nya 1234568. Sama seperti tadi, hanya bedanya itu ada di sini ya, ada di cmd.comment-text, yaitu kalau tadi kan, kalau nggak salah itu select bintang from employee, sedangkan ini adalah update, update, bukan, yang ini ya, jadi yang ini ya, yang tadi di copy. Maka untuk menambahkan data ya, di cmd.comment-text ini kita harus mengisi insert into employee. Jika pada PG admin kan insert into itu adalah menambah instance. Jadi sama, dan nanti ini akan menambah instance juga, yang terdiri dari ID, full name, last name, dan juga email. Dan jika berhasil, maka akan tertulis data has been saved. Seperti itu. Di yang tadi, yang tabel, yang ini kita kopikan ke yang .aspx, kita ulang lagi. Kita tempel di sini ya, di antara form. Dan untuk yang satunya lagi, yang ini kita copy di yang di .aspx.js-nya. Jadi yang create tapi yang .aspx.js-nya. Kita copy, kita pastekan kan tadi sudah di copy, kita pastekan di sini. Jadi seperti itu. Jika di run, maka ini bisa untuk menambahkan data. Ya, tebaran. Ini saya akan coba untuk ID-nya saya gunakan 4, namanya Firza, last name-nya Besari. Untuk email ID-nya besari@gmail.com. Kita pilih insert. Nah, maka akan tertulis data has been saved. Dan jika kita cek di select all data ya, yang ini yang selection tadi, kita select all data, maka akan tampil di sini. Dan di PG admin juga akan tampil. Seharusnya seperti itu. Kita coba, kita run, nah maka akan tampil data barunya. Jadi seperti itu. Kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu adalah update. Sama untuk tutorialnya tadi, untuk yang update, kita masuk ke website-nya. Untuk step berikutnya yaitu update, kita cari mana update. Nah, ini ya update. Nah, untuk yang ini ya, yang di copy pertama adalah yang ini, yang hanya satu line ini saja. Tuh. Ini kita copy dan kita pastekan di sini, saya pastekan di create juga.
yaitu di create.aspx. Jadi bareng sama yang create tadi, saya taruh di sini. Nah ini. Jadi setelah btx insertion maka akan ada btx updation. Dan untuk yang create.aspx.cs saya taruh di bawahnya yang insertion. Ini. Untuk yang di copy yaitu ini, yang di copy selanjutnya. Copy dan kita taruh di bawahnya insertion. Jadi ini. Untuk cara-caranya sama sebenarnya sama. Yang membedakan antara ini dengan ini adalah yang pertama adalah di CMD comment text-nya. Kalau tadi kan insert into, kalau di sini update employee set atau memperbarui data. Dan jika kode ini berhasil ya, atau sistem ini berhasil, maka akan tertulis data has been updated. Langsung saja kita coba. Kita run. Yang kita akan ubah adalah nomor 3. Kita ubah ya. Kita masukkan ID 3. Untuk versi namanya adalah masukkan nama siapa ya? Wahyu Ananda. Untuk email ID-nya ananda@gmail.com. Kalau di sini kan untuk yang ID 3 adalah Wahyu Dian. Apakah akan berubah menjadi Wahyu Ananda? Kita pilih update. Dan di sini kita pilih select all data untuk merefresh ya. Nah, maka akan menjadi Wahyu Ananda. Ini sama seperti yang di PG admin seharusnya ya. Taran yang di PG admin. Nah, akan berubah menjadi Wahyu Ananda. Itu yang untuk yang update. Kita lanjutkan ke yang berikutnya, yaitu delete. Untuk caranya juga sama, yaitu kita tinggal kopas saja yang ada di tutorial ini. Kita cari ya delete. Nah ini. Yang ini, yang tabel ini, kita kopikan di ini ya. Kita kopikan, kita copy dan kita taruh di sini. Saya buat tempat baru. Jadi kita buat .aspx baru. Beda dengan yang update kan bareng sama yang create, tapi ini saya bedakan. Saya tempel di delete. Di delete.aspx. Setelah itu saya taruh di antara form. Sama seperti tadi, kita tinggal copy saja. Nah, di sini kita copy, setelah itu kita pastekan ke yang ini. Seperti itu. Dan untuk yang selanjutnya adalah kita mengcopy yang bawahnya, yaitu yang ini. Mulai dari ini ya, protected. Kita copy, kita pastekan di yang .aspx.cs-nya. Yang itu ya ini. Sama seperti tadi sebenarnya. Tinggal kita copy paste saja. Dan untuk ininya ya, jadi sistemnya juga kita menyesuaikan juga dengan yang sudah ada di sini. Karena di sini kan kita menambahkan sistem data, sistem configuration, and SQL ya. Jadi kita tinggal tulis saja, kita ketik saja, itu kita copy paste saja. Nah ini sudah saya copy paste ya. Sistem data, sistem configuration, dan juga SQL-nya. Dan yang membedakan antara ini dengan yang tadi adalah di CMD comment text-nya. Kalau tadi kan ada yang insert into itu yang untuk menambahkan data, ada juga yang update tadi, yang update employee set itu untuk menambahkan data, untuk mengedit data ya. Atau yang insert into adalah untuk yang menambahkan data. Kalau untuk yang delete itu adalah delete from employee atau nama
tabel kalian gitu. Dan di sini ada where ID. Where ID ini adalah untuk mendeteksi atau ya mendeteksi ID-nya. Jadi kita menggunakan ID untuk menghapusnya. Dan di sini jika sistem ini berhasil ya, maka akan tertulis data has been deleted. Langsung saja kita run, kita coba, apakah bisa. Nah, akan muncul seperti ini. Yang akan saya hapus adalah yang nomor 4, Firza Bersari. Nomor 4. Kita delete ya. Seharusnya di sini ada lah ya. Di sini ada, masih belum saya hapus. 4 masih ada. Langsung saya hapus saja, delete. Maka akan tertulis data has been deleted. Dan akan saya cek di seleksinya, kita select all data, maka akan hilang atau akan terhapus. Ini sama dengan yang akan terjadi pada database-nya. Jika saya run, maka yang ID 4 maka akan terhapus. Jadi seperti itu untuk yang delete atau menghapus. Untuk yang delete ini juga sama ya, juga harus menyertakan ini alamatnya, apa ini, server, port, database, user ID dan juga password untuk mendeteksi dari database-nya. Jadi seperti itu. Ya, itu tadi penjelasan tentang operasi CRUD pada sisap web form yang ada pada link ini atau website ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.